Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Ya, tahukah Anda, sejak dunia dilanda pandemi COVID di tahun 2019 hingga 2021, mayoritas laju pertumbuhan bisnis dan industri secara global tampak terhambat. Hampir seluruh aspek industrialisasi di berbagai bidang ikut terseret terimbas kehancuran ekonomi global. Bahkan banyak industri mikro harus gulung tikar. Dan tahukah Anda, dari berbagai sektor industri yang mengalami keterpurukan signifikan, diketahui hanya industri teknologi yang terus mengalami peningkatan pertumbuhan, baik di bidang teknologi, elektronik, gadget, atau teknologi kreatif, seperti bentuk teknologi yang beroperasi di dunia maya, media sosial, dan berbagai jenis perangkat teknologi lainnya. Salah satunya adalah teknologi industri penyimpanan berbasis baterai yang diketahui terus mengalami peningkatan penjualan. Bahkan, pertumbuhan industri baterai penyimpanan global diketahui memiliki laju pertumbuhan di atas 15% per tahun. Dan nilai pasar industri baterai global pada tahun 2022 saja mencapai 104,31 miliar dolar, yang diperkirakan akan dapat mencapai lebih dari 250 miliar dolar pada tahun 2030 mendatang. Ya, besarnya pangsa pasar tentunya sangat menjanjikan, dan hal ini pasti akan sangat menarik minat pemain dan pengembang teknologi baru untuk ikut mencicipi industri ini. Masuknya pemain baru pastinya akan meningkatkan persaingan, yang mau tidak mau para pemain di industri ini harus terus berinovasi untuk menemukan konsep-konsep generasi baterai terbaru yang lebih baik. Seperti halnya beberapa perusahaan baterai raksasa Cina yang telah mengumumkan bahwa mereka akan segera meluncurkan jenis baterai terbaru yang digadang-gadang memiliki potensi besar untuk menggeser konsep lithium ion yang saat ini merajai konsep baterai isi ulang global. Ya, konsep tersebut adalah natrium ion atau sodium ion baterai yang dikatakan nantinya baterai sodium ion akan jauh lebih murah, lebih aman, dengan stabilitas yang jauh lebih baik. Meski dalam hal energi density, konsep lithium ion masih jauh lebih unggul. Ya, dan kali ini Profesor Kardus akan mengulas konsep tersebut. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, sodium ion atau natrium ion baterai merupakan jenis baterai isi ulang yang menggunakan ion sodium sebagai pembawa muatannya. Ya, sodium atau natrium merupakan unsur kimia golongan 1, merupakan golongan logam alkali. Sodium hampir sama dengan lithium, mereka sama-sama jenis logam alkali. Selain natrium dan lithium, kalium, rubidium, cesium, dan francium merupakan unsur golongan 1. Mereka disebut logam alkali karena reaksi dengan air akan membentuk basa yang kuat yang mampu menetralkan asam. Ya, unsur natrium diketahui sangat melimpah di alam. Natrium klorida atau garam dapat dengan mudah kita peroleh di mana saja. Dibanding dengan unsur lithium, unsur natrium jauh lebih melimpah dan tentunya jauh lebih murah. Karena itulah konsep natrium atau sodium ion nantinya akan 70% lebih murah daripada baterai lithium ion. Pada konsep baterai natrium atau sodium ion, prinsip kerjanya nantinya akan hampir sama dengan konsep lithium ion. Bedanya adalah bagian katoda penghasil ion akan murni menggunakan unsur logam sodium. Jika pada baterai lithium ion, bagian katoda atau elektroda positif menggunakan logam lithium dan campuran unsur seperti kobalt, nikel, dan lain-lain, di mana nantinya ion-ion lithium akan dilepaskan dan kemudian dialirkan ke anoda atau elektroda negatif. Hal yang berbeda akan terjadi pada konsep baterai sodium, di mana bagian katoda akan murni menggunakan natrium atau sodium yang jauh lebih murah dan mudah didapat daripada lithium. Ya, nantinya bagian-bagian baterai sodium ion akan meliputi yang pertama adalah katoda atau elektroda positif yang berfungsi untuk melepaskan ion positif dan elektron. Akan murni menggunakan natrium, tak perlu campuran kobalt, nikel, atau vanadium seperti pada konsep lithium ion. Selain natrium, unsur biru Prusia juga sangat baik jika digunakan sebagai katoda. Biru Prusia adalah zat pigmen biru
yang dihasilkan oleh oksidasi garam besi atau ferrosianida. Biru Prusia juga merupakan turunan dari unsur natrium. Dan yang kedua adalah elektroda negatif atau anoda yang berfungsi untuk menangkap aliran ion atau elektron. Konsep anoda umumnya akan sama dengan baterai lithium. Kalian dapat menggunakan anoda dari bahan-bahan yang umum dijadikan elektroda negatif, bisa karbon, grafit, timah, grafen, atau teknologi borofen. Kemudian, ketiga adalah separator atau pemisah antara anoda dan katoda yang akan menggunakan bahan polimer, dan elektrolit atau media pengantar ion umumnya akan menggunakan elektrolit cair, bisa sodium heksafluorofosfat, etilena karbonat, atau dimetil karbonat. Cara kerjanya umumnya hampir sama dengan baterai konvensional lainnya, di mana nantinya saat baterai mengisi ulang, ion-ion sodium dan elektron akan dilepaskan dari katoda. Ion-ion akan mengalir dari katoda ke anoda dibantu oleh cairan elektrolit. Ion-ion akan mengalir dan disimpan dan kemudian ditangkap di katoda. Sedang elektron akan mengalir melalui sirkuit bagian atas dan juga akan masuk ke anoda. Dan kemudian ketika daya digunakan, hal sebaliknya akan terjadi, di mana ion-ion dan elektron akan kembali lagi ke katoda melewati jalur masing-masing. Ya, diketahui baterai natrium ion memiliki beberapa keunggulan yang sangat menjanjikan daripada konsep lain seperti lithium ion. Salah satunya adalah biaya baterai sodium yang diketahui jauh lebih murah, bahkan 70% lebih murah daripada lithium ion, karena unsur sodium sangat melimpah. Baterai sodium juga diketahui 200% lebih aman dan tidak mudah terbakar. Proses pengisian daya baterai sodium umumnya memiliki karakteristik hampir sama dengan konsep lithium ion. Yang menjadi kelemahan utama pada baterai ini hanya kemampuan kepadatan daya volumetrik yang diketahui 40% lebih rendah daripada lithium ion, di mana baterai lithium ion umumnya dapat memiliki kepadatan volumetrik di kisaran 400 hingga 685 watt per jam per liter. Sedang baterai sodium ion hanya di kisaran 325 hingga 475 watt per jam per liter. Namun, kelemahan tersebut akan tercover dengan biaya produksi baterai yang 70% jauh lebih murah. Bahkan diketahui raksasa baterai Cina seperti CATL dan Hina Baterai Teknologi diketahui telah membuat beberapa produk baterai ini untuk berbagai perangkat teknologi seperti motor listrik dan mobil listrik yang akan diluncurkan pada periode akhir tahun 2023. Selain itu, beberapa perusahaan energi lain di Eropa dan India seperti Aquion atau Faradion Limited dan lain-lain juga telah membuat produk konsep sodium ion tersebut. Ya, dan berikut adalah informasi singkat tentang baterai generasi terbaru yang sangat menjanjikan, yakni sodium ion. Profesor Kardus dari CATL Baterai Industri Cina mengabarkan.